Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifaatul Khairiyah, NPM 2201011071, kelas G, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan tugas kuliah, tugas video mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Zainuddin MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai ta'arud al-adilah. Dan ta'arud al-adilah itu memiliki 3 poin. Yang pertama pengertian, macam-macam, dan cara penyelesaian. Baiklah, langsung saja masuk ke pengertian ta'arud al-adilah. Jadi ta'arud al-adilah secara etimologi atau bahasa berarti pertentangan dalam bahasa Arab arodo, dan secara terminologi atau istilah ta'arud al-adilah ini banyak berbagai pendapat para ulama yang menjelaskan tentang pengertian ta'arud al-adilah, yakni Imam Syaukani berpendapat bahwa ta'arud al-adilah adalah suatu dalil yang menentukan suatu hukum tertentu terhadap suatu persoalan. Sedangkan dalil lain menentukan hukum dan persoalan yang berbeda. Lalu Ali Hasbalah berpendapat bahwa ta'arud al-adilah adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang terkandung dalam dalil lainnya, dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat yang sama. Jadi yang saya pahami dari ta'arud al-adilah ini adalah suatu pertentangan dalil di mana dalil itu berbeda maksud atau tujuannya, namun kedudukan dari dalil tersebut sama-sama satu derajat. Dan dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang terkandung dalam pengertian ta'arud al-adilah ini adalah antara lain yang pertama, adanya 2 dalil, yakni dalam ta'arud al-adilah itu harus ada 2 dalil, lalu sama martabat kedudukannya, jadi kedudukan antara kedua dalil tersebut sama derajatnya. Lalu yang ketiga, mengandung ketentuan yang berbeda, jadi ketentuan-ketentuan dari kedua dalil tersebut berbeda, maksudnya juga berbeda, dan berkenaan dengan masalah yang sama, jadi kedua dalil tersebut menjelaskan masalah yang sama, lalu menghendaki hukum yang sama dan di waktu yang bersamaan pula. Jadi kedua dalil tersebut memiliki atau menjelaskan kehendak yang sama dan dalam waktu yang bersamaan pula. Baik, masuk ke poin berikutnya, yakni macam-macam ta'arud al-adilah. Jadi ta'arud al-adilah di sini ada 4 macam, teman-teman. Yang pertama itu ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Lalu yang kedua ta'arud antara As-Sunnah dengan As-Sunnah. Lalu yang ketiga ta'arud antara As-Sunnah dengan Al-Qiyas. Dan yang keempat ta'arud antara Al-Qiyas dengan Al-Qiyas. Jadi kalau misalnya ta'arud al-adilah antara Al-Quran dengan As-Sunnah itu tidak ada. Jadi harus dengan kedudukan porsi yang sama, seperti contohnya Al-Quran dengan Al-Quran, lalu As-Sunnah dengan As-Sunnah, Al-Qiyas dengan Al-Qiyas, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak bisa diganggu gugat adalah ta'arud al-adilah antara Al-Quran dengan Al-Quran. Namun jika As-Sunnah itu bisa dia ta'arud al-adilah antara Al-Quran dengan As-Sunnah, karena itu kedudukannya masih Al-Qiyas itu masih di bawah As-Sunnah. Jika Al-Quran itu kedudukannya sudah tinggi, maka dalilnya juga harus disamakan dengan yang dalil Al-Quran juga, sama-sama dalil yang kuat. Lalu selanjutnya slide berikutnya, yakni
cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Jadi menurut jumhur para ulama atau kebanyakan para ulama, yakni di sini ulama para pengikut Imam Syafi'iyah, Imam Malikiyah, dan para golongan Zahiriyah yang berpendapat di sini bahwa apabila terjadi pertentangan, maka metode yang ditempuh adalah yang pertama al-jum'u wa talfiq bain al-muta'aridain, yakni mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang bertentangan. Lalu yang kedua al-tarjih atau menguatkan, dan yang ketiga al-nasah atau membatalkan, dan yang terakhir fakun al-dalilain atau meninggalkan kedua dalil. Oke, masuk metode yang pertama, yakni al-jum'u wa talfiq bain al-muta'aridain, mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang bertentangan. Jadi maksudnya ini adalah apabila terdapat kedua dalil tersebut maksudnya berbeda, maka di sini para jumhur ulama ini memakai metode ini adalah berdasarkan kaidah mengamalkan kedua lebih baik daripada mengabaikan dalil lainnya. Jadi di sini kedua dalil tersebut dikumpulkan, kan kedua dalil tersebut mempunyai masalah yang berbeda. Di sini dikumpulkan agar dalil tersebut menjadi satu dan menjadi maksud dan tujuan yang sama. Lalu cara metode yang kedua, yakni al-tarjih atau menguatkan. Menguatkan salah satu dalil yang mengalami kontradiksi berdasarkan petunjuk dalil-dalil yang mendukungnya, kemudian mengamalkan hukum dalil yang lebih unggul dan mengabaikan dalil yang lemah. Penguatan dalil di sini terjadi dengan sendirinya, tidak dikuatkan oleh manusia. Jadi maksudnya al-tarjih di sini adalah menguatkan antara kedua dalil, di mana dipilih salah satu dari kedua dalil tersebut yang kuat dan salah satunya lagi ditinggalkan, yakni yang lemah. Jadi dipilih mana dalil yang lebih kuat, memilihnya dengan cara yang baik pula, dan ditinggalkan dalil yang lemah. Dan penguatan dalil di sini juga terjadi tidak dengan dikuat-kuatkan oleh manusia, teman-teman, tapi penguatan al-tarjih di sini terjadi dengan sendirinya. Lalu yang ketiga adalah al-nasah atau membatalkan. Membatalkan, mencabut, dan menghapus. Cara ini ditempuh ketika kedua cara di atas, yaitu al-jum'u wa talfiq dan at-tarjih, tidak bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan. Jadi cara al-nasah ini dipakai ketika al-jum'u wa talfiq dan at-tarjih itu tidak bisa dipakai lagi, ya teman-teman. Dan ulama menetapkan hukum berdasarkan dalil yang datang lebih akhir daripada dalil yang datang lebih dari sebelumnya. Lalu yang terakhir ada sakut al-dalilain, yakni meninggalkan kedua dalil. Jadi apabila ketiga cara di atas tidak bisa digunakan lagi, maka metode yang terakhir adalah sakut al-dalilain atau meninggalkan kedua dalil tersebut dan mengambil dalil yang kualitasnya lebih rendah. Di sini meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, kemudian berijtihad dan memilih kualitas dalil yang lebih rendah. Jadi para mujtahid itu berijtihad dan memilah-milah mana dalil yang pas dari kedua dalil tersebut, namun memilih dalil yang kualitasnya lebih rendah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian macam-macam dan cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Semoga kawan-kawan semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan saya mohon ampun hanya kepada Allah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.